Timnas Indonesia Senior telah secara resmi mengumumkan 27 nama pemain yang akan diikut sertakan pada pemusatan latihan jelang lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan jajaran asisten pelatihnya kini telah memantapkan beberapa nama pemain lokal yang akan masuk ke dalam skema permainan dari tim pelatih. Namun sejauh ini belum terdapat perubahan yang signifikan dalam daftar pemanggilan kali ini. Hampir seluruh nama pemain sama dengan daftar nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong pada laga terakhir melawan Timnas Arab Saudi. Hanya saja terdapat satu nama pemain seperti Septian Bagaskara yang sudah tidak mengejutkan berhasil lolos ke dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia. Tentu hal ini didasarkan pada performa dari sang pemain yang cukup tampil gemilang di Liga Domestik Indonesia. Dari 27 nama pemain yang dipanggil, belum terdapat nama 3 pemain diaspora tambahan yang rencananya akan melakukan sumpah WNI pada malam ini. Joey Palupes, Emil Audero, dan Dan James dikabarkan akan menyusul ke dalam pemusatan latihan skuad Garuda jika status dari sang pemain telah rampung sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Tentu dengan skuad yang semakin mumpuni ini, maka asa bagi Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert untuk menciptakan sejarah akan terbuka lebar. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor pada laga perdana antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, Alex Pastoor dipastikan akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper tentu dipastikan akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Martin Paes merupakan sosok penjaga gawang yang pastinya akan dipasang oleh tim pelatih selama belum terdapat penjaga gawang lain yang dapat mengalahkan performa dan postur tubuh idealnya. Martin Paes tentu akan masuk ke dalam skema permainan dari Alex Pastoor, mengingat dirinya juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan serangan dari sektor pertahanan. Pada formasi yang nantinya akan diterapkan oleh Alex Pastoor, pastinya terdapat kemungkinan terjadinya serangan balik cepat yang dilakukan oleh tim lawan. Oleh karenanya memasang nama sang pemain dapat menjadi opsi terbaik yang dapat dipilih mengingat refleks yang dimiliki oleh sang pemain yang berada di atas rata-rata. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Arab Saudi, Martin Paes selalu menjadi sosok penyelamat garis pertahanan yang membuat Timnas Indonesia sangatlah sulit untuk bisa ditembus oleh tim lawan. Tentu jika tidak ada peran dari sang pemain, maka akan sangat sulit bagi Timnas Indonesia untuk memberikan perlawanan imbang pada setiap pertandingan yang ada di putaran ketiga ini. Jay Itzas, pemain asal kasta tertinggi Liga Italia 1 ini pastinya akan tetap mengamankan jabatannya sebagai kapten utama Timnas Indonesia. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Meskipun saat ini umurnya masih tergolong sangat muda, namun Jay Itzas telah mampu menunjukkan kedewasaannya di dalam lapangan dan dapat menjadi sosok role model bagi para pemain di atas lapangan hijau. Selain itu, ketenangan yang dirinya miliki juga menjadi poin penting yang dapat menjadi pertimbangan tim pelatih. Salah satunya Alex Pastoor yang sangat menekankan kedisiplinan dan kesopanan bagi para pemain di dalam maupun di luar lapangan. Sementara jam terbangnya yang semakin tinggi di kasta tertinggi Liga Eropa tentu membuat sang pemain memiliki pengalaman yang sangat luar biasa berbeda dari para rekan setimnya yang tidak tampil pada liga kompetitif seperti Liga Italia. Jay Itzas bahkan telah berhadapan dengan para striker kelas dunia dan terbukti selalu bisa menjadi sosok kokoh bagi garis pertahanan. Mads Hilgers. Meskipun saat ini Mads Hilgers sangatlah minim mendapatkan jam terbang sebab cedera yang dirinya alami dan mengharuskan dirinya absen pada jeda internasional yang lalu. Ini tidak akan menutup kemungkinan bagi sang pemain untuk bisa langsung mengamankan posisinya sebagai pemain utama pilihan Alex Pastoor di dalam skuad impiannya di Timnas Indonesia. Di umurnya yang sangat muda, bahkan Mads Hilgers telah berhasil memiliki nilai harga pasar tertinggi dan mendapatkan kepercayaan untuk tampil selama 90 menit penuh di level senior. Mads Hilgers merupakan bek tengah yang sangat lengkap dan Timnas Indonesia sangatlah beruntung mendapatkan pemain potensial semacam ini. Dirinya memiliki peluang untuk bisa terus berkembang di bawah asuhan Alex Pastoor dengan gaya permainannya yang sangat taktikal dan memberikannya kebebasan untuk bisa bergerak keluar dari posisinya selama diperlukan. Dengan taktik yang Alex Pastoor miliki dan penerapan filosofi total football, maka Mads akan menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki oleh Timnas Indonesia pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Rizky Ridho tentu akan masuk sebagai nama pemain utama yang akan bersaing di dalam skuad Timnas Indonesia Senior.
Gol spektakuler yang dirinya ciptakan pada laga melawan Arema FC di pekan ini tentu dapat menjadi pertimbangan tim pelatih untuk mematenkan posisinya untuk sekali lagi di Timnas Indonesia Senior. Dengan jam terbang yang dirinya miliki di level klub dan juga pengalaman di tingkat internasional, itu sudah cukup untuk membuat sang pemain masuk sebagai 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga ini. Apalagi melawan Timnas Australia, Rizky Ridho menjadi opsi terbaik untuk dipasang sebab dirinya memiliki ketenangan di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga mengalami peningkatan pada akurasi umpan dan juga penjagaan bola sehingga akan menjadi amunisi yang berharga bagi Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Timnas Australia. Kevin Dix, pemain asal FC Copenhagen, dipastikan juga akan masuk sebagai pemain utama yang dipilih oleh Alex Pastoor dalam starting 11-nya di setiap pertandingan Timnas Indonesia Senior. Hal tersebut tak lepas dari pengalaman dan juga jam terbang sang pemain yang sudah sangat tinggi dan akan berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Bahkan pada debut pertamanya melawan Timnas Jepang yang lalu, Kevin Dix mampu menjadi sosok pemain kunci yang dapat menahan setiap gempuran dari para pemain top Jepang. Pastinya Kevin Dix memiliki nilai yang sangat berarti dan akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Alex Pastoor di dalam skema permainannya. Terlebih Kevin Dix merupakan tipe pemain yang juga gemar berlari dan menusuk ke dalam kotak penalti. Dirinya tentu dapat bekerja sama dengan sektor sayap penyerangan untuk menciptakan kombinasi yang sangat efektif dan akan memberikan keunggulan bagi tim di dalam pertandingan. Calvin Verdonk, pemain asal NEC Nijmegen yang juga sering masuk ke dalam skuad terbaik di setiap pekan Liga Belanda tentu telah ditargetkan oleh Alex Pastoor untuk mengisi posisi sayap kiri pertahanan Timnas Indonesia. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia, Calvin Verdonk langsung mengamankan posisi utamanya dan terbukti dapat tampil sangat baik di dalam setiap pertandingan. Bahkan Calvin Verdonk memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan akan tetap berlari meskipun dirinya menghadapi cedera akibat kelelahan. Hal tersebut telah dirinya tunjukkan pada proses gol Timnas Indonesia pada laga terakhir melawan Timnas Arab Saudi yang lalu. Etos kerja semacam ini tentu akan sangat dengan mudah dimanfaatkan oleh tim pelatih untuk menciptakan kesolidan di dalam pertahanan dan juga skema penyerangan. Hadirnya Calvin Verdonk di dalam skuad inti Timnas Indonesia Senior dipastikan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi performa skuad Garuda di dalam lapangan pertandingan. Joy Palupessi, pemain senior asal Liga Belgia yang satu ini kemungkinan besar akan memulai debut dan mendapatkan menit bermain penuh di bawah asuhan Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor. Jam terbangnya yang sudah sangat tinggi di kasta tertinggi Liga Belanda membuat sang pemain dapat dipastikan memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat pada situasi yang nantinya akan terjadi di dalam lapangan. Apalagi pada laga melawan Timnas Australia yang akan datang, Timnas Indonesia memerlukan taktik yang sangat disiplin untuk bisa memaksimalkan peran lini tengah dan meraih keunggulan di dalam lapangan pertandingan. Dengan memasukkan nama Joy Palupessi sudah pasti ini akan menjadi salah satu kombinasi yang sangat baik untuk bisa menjaga tempo permainan dan menciptakan aliran bola yang sangat baik antara lini pertahanan dan juga lini penyerangan. Selain itu, Joy juga memiliki kemampuan di dalam penguasaan bola dan dapat memanfaatkan kekuatan tendangan jauhnya untuk bisa mengeluarkan skuad Garuda dari kebuntuan di dalam lapangan pertandingan. Tom Hay, pemain asal Almer City nampaknya akan secara cepat beradaptasi dengan taktik yang nantinya akan diterapkan oleh Alex Pastoor di dalam setiap pertandingan. Tom Hay diprediksi akan menjadi salah satu otak di dalam lapangan yang akan mengatur serangan dan menciptakan pola permainan yang efektif di sektor tengah lapangan. Kemampuannya sebagai seorang pemain penghubung juga telah dirinya lakoni dan membuat dirinya dijuluki sebagai seorang profesor di dalam lapangan. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Tom Hay, maka Timnas Indonesia akan dapat dengan mudah melancarkan skema penyerangan yang efektif dan tepat sasaran yang akan berbuah keunggulan bagi skuad Garuda. Selain itu, Tom Hay juga merupakan pemain spesialis dalam tendangan bebas serta tendangan jarak jauh yang dapat dirinya manfaatkan di dalam pertandingan. Hadirnya sang pemain akan memberikan dampak positif dan angin segar bagi para pemain penyerang yang berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Marcelino Ferdinand, Alex Pastoor dan Patrick Kluivert kemungkinan besar akan memainkan dua striker tengah jika sang pelatih ingin memanfaatkan peran bebas dari sosok wonderkid Indonesia satu ini. Marcelino Ferdinand yang merupakan sosok gelandang serang dapat dikatakan sangatlah nyaman untuk bermain sesuai dengan keinginannya dan berlari ke berbagai macam sektor penyerangan. Potensi yang telah dirinya tunjukkan pada laga melawan Timnas Arab Saudi yang lalu sudah cukup membuktikan bahwa sang pemain memanglah layak untuk masuk ke dalam salah satu gelandang serang yang berperan sebagai sosok kreatif di dalam lapangan.
Dengan dua pemain berpengalaman yang menjaga sektor tengah lapangan, maka Marcelino Ferdinand akan bisa jauh lebih fokus dalam melakukan skema penyerangan untuk timnas Indonesia. Tentu penampilannya di timnas Indonesia senior pada laga-laga selanjutnya akan ditentukan pada pertandingan melawan timnas Australia kali ini. Dan jika sang pemain dapat kembali menciptakan kontribusi, maka dapat dipastikan dirinya akan selalu dimainkan oleh tim pelatih di setiap pertandingan. Rafael Struijk datangnya oleh Romani pada laga perdana di bulan Maret melawan timnas Australia, maka akan mengakhiri era dari sang pemain sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Selama kepelatihan Coach Sintayong, sang pemain selalu masuk sebagai striker pemantul bola dan harus berlari dalam 90 menit penuh untuk melakukan tekanan di sektor pertahanan lawan. Namun dengan datangnya striker baru pada bulan Maret ini, maka Rafael Struijk akan berperan sebagai sosok pemain sayap penyerangan yang merupakan posisi murninya di level klub. Akan tetapi nampaknya pada laga melawan timnas Australia yang akan datang, dirinya tetap akan memiliki peran sebagai ujung tombak sebab Marcelino yang akan menjadi salah satu pemain yang memiliki kebebasan pada posisi gelandang serang. Dengan kekuatan bola lengkungnya yang sangat baik, Rafael Struijk memiliki keuntungan tersendiri jika dirinya masuk menusuk dari sektor sayap untuk bisa menciptakan peluang gol yang sangat besar. Selain itu, dirinya kini dapat melakukan serangan yang jauh lebih leluasa dan dapat menjadi pemain pembeda di dalam lapangan. Ole Romani merupakan sosok pemain keturunan selanjutnya yang berposisi utama sebagai striker murni yang akan menjalankan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Hadirnya Ole Romani ke dalam skuad Garuda diharapkan dapat menjadi penyelesaian masalah dari minimnya produktivitas gol dari timnas Indonesia. Sebab beberapa tahun terakhir timnas Indonesia tidak memiliki sosok predator yang dapat memaksimalkan peluang di dalam kotak penalti. Hadirnya pemain asal FC Utrecht yang satu ini pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia besok tentunya akan menjadi angin segar dari kebuntuan yang selama ini dialami oleh timnas Indonesia senior. Apalagi skuad Garuda saat ini memang membutuhkan sosok pemain kunci yang dapat mencetak gol keunggulan di setiap pertandingan. Sebab sisa laga yang akan berlangsung di bulan Maret dan Juni yang akan datang akan menjadi laga krusial yang menentukan langkah bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up potensial dari timnas Indonesia senior yang akan digunakan di bawah asuhan Alex Pastur pada lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.